Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Ari Nugroho dari IKA 24D. Di sini saya akan menuntaskan tugas bahasa Indonesia tentang bercerita. Tema yang saya angkat saat ini adalah mengenai budaya yang ada di Kota Cirebon. Karena saya lahir di Cirebon, oleh sebab itu saya ingin mengangkat budaya yang ada di Cirebon, kota kelahiran saya. Berikut ada beberapa ulasan yang akan saya bahas. Oke, kita langsung aja. Di sini budaya Cirebon akan sejarah dan tradisi yang unik ya. Cirebon dikenal sebagai kota wali karena perannya dalam penyebaran agama Islam di Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati. Budaya Cirebon merupakan perpaduan harmonis antara budaya Sunda, Jawa, Islam, dan Tionghoa. Ada beberapa aspek penting di Cirebon, salah satunya meliputi budaya kesenian, tradisi, bahasa, dan kuliner. Untuk dari seni dan kesenian, budaya yang ada di Cirebon tuh ada tari topeng Cirebon, ada batik trusmi, ada sintren, ada wayang kulit, ada singa Depok, dan yang paling terkenalnya itu di Cirebon adalah batik trusminya. Batik Cirebon yang terkenal dengan motif-motif khas, yang teknik perwarnaan yang unik, menjadi simbol identitas budaya Cirebon, yaitu batik yang ada di Cirebon adalah batik Megamendung. Kemudian ada tari topeng Cirebon, yaitu tari tradisional yang mengedepankan sejarah filosofi yang syarat akan budaya, yang dipentaskan dalam acara adat dan acara-acara formal lainnya, biasa untuk hiburan atau penyambutan juga terkadang. Lalu untuk di tradisi di Cirebon itu ada yang namanya sedekah laut atau nadran. Jadi tradisi nadran ini adalah sebuah upacara bagi adat istiadat atau warga sekitaran Cirebon, terutama yang di daerah pesisir Cirebon, untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap hasil panennya dengan cara melakukan sedekah laut atau nadran gitu. Kemudian yang berikutnya itu ada tradisi panjang jimat yang dilakukan oleh keraton-keraton yang ada di Cirebon, terutama Keraton Kesultanan Cirebon, Keraton Kesepuhan. Biasanya panjang jimat ini dilakukan ketika malam 1 Suro atau 1 Muharram ya lebih tepatnya. Itu akan ada kegiatan panjang jimat, kegiatan pembacaan sejarah Cirebon, babat Cirebon, dan lain-lain gitu. Untuk dari kuliner, Cirebon juga tentu banyak ya. Ada beberapa kuliner Cirebon yang orang luar Cirebon tuh sudah banyak mengenal gitu. Salah satunya adalah nasi jamblang. Nasi jamblang ini salah satu kuliner ikonik selain empal gentong ya. Karena di nasi jamblang tersebut ada ciri khas, yaitu nasi yang dibungkus oleh daun jati dengan beberapa lauk pauk gitu. Dan untuk di zaman sekarang sudah banyak modernisasi gitu, karena sudah banyak melimpahnya lauk-lauk dalam nasi jamblang tersebut gitu. Terus yang kemudian ada empal gentong ya. Seperti yang sebelumnya saya katakan, selain nasi jamblang itu ada empal gentong yang salah satu bentuk makanan yang ikonik yang ada di Cirebon ya. Makanan ini adalah makanan berkuah dengan daging sapi dan jeroan-jeroan sapi gitu, terutama yang paling ciri khas adalah babatnya. Empal gentong tersebut adalah makanan berkuah dengan yang bersantan dengan rempah-rempah khas Cirebon
Kalau misalkan di luaran Cirebon tuh kayak contoh misalkan ada soto yang kayak kuah kuning gitu, semacam itu lah. Kemudian ada nasi lengko, nasi dengan tahu, tempe, toge, dan bumbu kacang Cirebon. Dan untuk sejarahnya sendiri mengenai kota Cirebon, Cirebon memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Jawa. Keraton-keraton seperti Keraton Kesepuhan, Kanoman, Kecerbonan itu menjadi simbol kejayaan Kerajaan Cirebon di masa lalu. Kemudian Cirebon juga dikenal dengan julukan Kota Wali karena perannya dalam penyebaran agama Islam. Untuk budaya yang ada di Cirebon, bisa dikatakan Cirebon itu memiliki keberagaman budaya karena pada dasarnya adalah berangkat dari yang saya bahas sebelumnya, itu Cirebon memiliki sejarah yang panjang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Jawa. Tentunya di sini salah satu faktornya adalah penyebaran perdagangan. Karena Cirebon itu banyaknya macam-macam suku etnis yang datang ke Cirebon, maka dalam bahasa pun Cirebon memiliki bahasanya tersendiri. Untuk bahasa tersendiri, Cirebon itu bisa dikatakan penggabungan antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Makanya kenapa di Cirebon itu di beberapa wilayah, terutama kabupaten dan kota itu, biasanya itu penggunaan bahasa yang ada di kota Cirebon. Untuk yang di kabupaten itu biasanya itu memiliki dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Jawa dan yang kedua adalah bahasa Cirebon. Dan untuk penduduk yang mayoritas di kota, mereka mayoritas menggunakan bahasa Jawa dibanding bahasa Sunda. Oleh sebab itu, kenapa orang-orang Cirebon itu bisa dibilang kok ngomongnya Sunda tapi bukan Sunda, ngomong Jawa tapi bukan Jawa, karena inilah Cirebon. Inilah tempat bertemunya suku, etnis, dan budaya lain-lain dari berbagai agama, lintas budaya menyatu di sini dan jadilah Cirebon. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.